Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Diulang. Ya, silakan. Masih mute. Halo, silakan ngomong. Ya Bapak, jadi kan kita kan dapat topiknya itu kan untuk antivirus kan Pak. Nah itu kami Ya. kan akan melakukan presentasi kan besok minggu depan. Nah Minggu tapi depan. kami itu sebenarnya sudah Bukan Jumat. mendapatkan, Bukan Jumat besok. bukan Bapak, Jumat Hah? minggu depan. Ini kelas apa? Kelas Kelas A. A Bapak. Kelas A. Iya, Kelas A kan iya betul. anti jamur itu kan dari Jumat kan? Jumat Kami besok. antivirus Bapak. Oh ya, antivirus. Antivirus itu kan bukan besok, Jumat. Tanya besok Jumat. Bukan, belum. Masih Hah? ada yang protozoa sama anti jamur Oh, yang untuk besok minggu ini. besok besok itu anti jamur sama protozoa. Anti protozoa. Iya betul. Ya, oh ya. Terus minggu depannya apa? Antibakteri, Oh, ya antibakteri dengan antivirus. antibakteri dan antivirus. Oh iya. Minggu depannya sama siapa ya? Sama Bu Sintia toh? Sama Jadi kalau di elok pastinya atas nama Bapak sih. Kalau yang besok Jumat sama siapa? Besok Jumat sama siapa? sebentar Bapak kami cek dulu Oh, di elok. soalnya saya Senin Selasa itu saya yang tugas. Berarti besok Jumat itu saya juga. Kalau minggu depan itu kayaknya si Bu itu deh, Bu Sintia kayaknya. Coba kita cek ya. Kita cek di si master. Kalau nggak salah itu ini saya share screen ya. Tahu saya itu setahu saya itu besok Jumat sama saya kita cek ya 5 4. Kalau yang tahunya besok Jumat sama siapa? Akademi perkuliahan jadwal mengajar. So, itu kan kelas A ya. Kelihatan ya saya share screen. Selasa, Rabu, Jumat ya. Ini prodi S1 kah? So, tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 kan? Ya enggak? Di si master itu Iya Bapak, betul. tanggal 1 itu sama saya. Terus tanggal 8 itu sama Bu Hilda. Gimana? Berarti untuk yang minggu depan bersama Bu Hilda ya Bapak? Iya, sama Bu Hilda. Kalau di jadwal itu sama Bu Hilda ya. Oh, iya terima. Nah, gimana? Mau nanya apa? Enggak apa-apa kalau mau nanya. Langsung sabar di tadi dulu. Jadi yang besok Jumat sudah siap. Yang besok siap, Jumat sudah jadi belum? Ke kemarin itu saya juga ketemu dengan teman-teman yang besok Jumat presentasi. Oh, bukan ini, Ada bukan sekelompok kalian. yang Bukan bukan, kalian yang tapi sudah oh ada ya. kelompok yang sudah siap. Oh ya 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 ya. Terus gimana? Apa yang mau ditanyakan? Ya. Jadi itu kan kemarin itu kami sudah apa, udah menargetkan satu virus Bapak. Itu kan
virusnya virus HIV, dan kami juga udah menemukan jurnalnya nih. Nah, tapi itu kayak jujur untuk mencari jurnalnya yang apa kayak bener-bener nge-state kelemahan dari molekul yang di apa yang dimodifikasi itu eh, ya tergolong agak sulit. Nah, tapi kemarin kami tuh menemukan nih, dan kita tuh juga coba mengecek dari sifat-sifat molekul yang udah dimodifikasi itu pakai web Swiss Admin dan juga AdMedLab, dan kami tuh menemukan bahwa ada satu sifat, yaitu sifat PBB-nya itu PPB. PPB-nya itu masih sangat tinggi persentasenya. Jadi kayak dia itu katanya dengan protein plasma itu sangat tinggi, sehingga apa indeks nya tuh sangat sempit. Nah, tapi itu tidak dijelaskan Bapak di jurnalnya. Nah, jadi kami tuh sebenarnya pengen modifikasinya itu bagaimana caranya kita tuh untuk menurunkan persentase dari PPB-nya itu agar indikatornya itu bisa diperlebar gitu, karena apabila dibandingkan dengan obatnya yang asli atau natural compound-nya itu malah justru lebih bagus nilai PPB-nya si natural compound-nya daripada molekul yang sudah dimodifikasi. Nah, jadi kami tuh kayak tapi belum tahu bagaimana kayak alurnya kita tuh bisa menemukan protein yang berikatan dengan si obat yang telah dimodifikasi, dan sampai akhirnya kita tuh menemukan gugus mana yang akan dimodifikasi seperti itu. Bisa ditampilkan strukturnya kayak apa? Oke. Nah, mungkin ada teman saya yang mau. Silakan. Uh, Jurnalnya. Bapak, Ya. mungkin Bapak ini ada yang mau searching tapi masih disable, belum bisa. Oh ya, no apa? Boleh, boleh. Siapa yang mau tampil? Belum tak jadikan co-host. Siapa yang mau present? Wimala. Wimala itu yang mana? Ya. Wimala itu yang Wimala ya. Jadikan co-host. Nah, udah. Silakan. Itu bisa dikirim ke saya nggak? Iya, Bapak, akan dikirim melalui chat Zoom. Oke, ini jadi dari jurnal yang kita baca ini, dia itu punya modifikasi yang paling bagus di senyawa keenamnya ini, Pak, strukturnya. Cuman itu tadi kekurangannya, kalau angka PPB-nya itu masih tinggi. Tapi kita belum tahu nih, kayak mana sih sebenarnya ikatannya ke struktur protein plasma itu gimana, kita masih bingung gitu, Pak. Saya belum baca soalnya. Belum baca jurnalnya. Nah, jadi yang perlu diketahui adalah
Coba tampilkan yang gede strukturnya kayak apa tadi? Yang nomor berapa? Ini Bapak yang nomor 6. Nomor 6 itu dari jurnal. Dari jurnal ya. Halo. Tes tes. Bisa dengar nggak ya? Halo. Bagaimana Bapak? Bisa Bisa diulang? dengar? Bisa dengar? Bisa dengar nggak? Bisa dengar? Dengar Bapak. Dengar Mohon maaf Bapak. Bapak bisa diulangin nggak ya? Iya, jadi nomor 6 itu dari jurnal, ya kan? Iya Bapak. Ya Oke. Bapak. Terus Anda mau ngapain? Kita niatnya itu mau modifikasi senyawa 6 ini supaya ikatannya dengan protein plasma itu tidak terlalu tinggi gitu Pak. Hmm, ya, jadi sebenarnya eh, pakai docking kan? Pakai docking nggak? Iya Bapak. Oke, targetnya apa di sini? Targetnya kode PDB-nya apa? Ada kode PDB-nya, target. Eh, jadi kalau untuk target kerja si senyawa ini ke virusnya itu sendiri itu HIVTR namanya Pak. Cuman kalau misalkan kita mau ngedocking ke protein plasma, kemarin kita baru nyoba ke HS Human Serum Albumin Bapak gitu. Tapi Nggak, kayak masih bingung gitu loh Pak, soalnya maksudnya gini. kan Bentar, maksudnya gini. serum albumin juga kan proteinnya besar banget Pak, dan kita nggak dapat. Jadi maksudnya gini. Jurnal ini ada dockingnya nggak di situ? Ada Pak dockingnya ke virusnya. Iya, targetnya ada kan? Kode PDB-nya mana? Ada nggak? Halo? Putus. Kode PDB Pak, tampilkan di jurnal ini ada nggak? HIVTR sepertinya Pak. Sebentar. Nggak dicek. Oh, jadi kodenya apa? Kode targetnya itu ya. Jadi kita hanya bisa membuat di target yang sama gitu ya. Targetnya yang sama. Kalau beda nanti beda lagi ininya. Jadi istilahnya ini molekul penuntunnya. Terus kalian pengennya misalnya lebih aktif gitu ya. Kalau misalnya masalah spektrum nanti kita tinjau lagi spektrum apa sempit sama luas itu kuncinya di mana gitu kalau mau beda spektrum. Tapi kalau hanya aktivitas cukup dengan pakai target yang sama begitu. Ada nggak ininya PDB-nya? 3 MEC Bapak Oke ya. PDB-nya. Jadi gini. eh, nah gitu ya. 3 MEC ya. 3 MEC. Eh, saya kok mau ini kok susah ya. Saya itu mau buka itu ya. Eh, coba apa? 3 MEC. Coba kalian ini dulu ya. Apa namanya? Saya screen dulu ya. 3 MEC. Oke ya. Saya akan
Nah, jadi kayaknya ini kayaknya ya. Jadi bisa lihat ya. Halo, bisa dengar? Bisa, Bapak. Oke, jadi gini. Jadi ini kan PDB-nya ini ya. PDB-nya itu nanti kalian. Jadi langkah pertama itu nanti kalian download ya. Nah, kalian kan nanti dockingnya. Ini kan MEC ya. Ini kita download ya. Besok jadi kalian download. Nah, jadi di apa? Di jurnal ini itu dengan software yang kalian pakai itu nanti sama atau enggak ya. Jadi kalaupun sama itu karena laptopnya apa? Kalau karena laptopnya beda itu nanti tetap harus divalidasi ya. Jadi pertama docking itu kuncinya adalah divalidasi ya. Docking itu kuncinya divalidasi. Ini ada 2 chain. So diambil satu aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ingat validasi itu penting ya. Nah, saya belum baca jurnalnya. Di sana ada validasi enggak, tapi walaupun ada atau tidak, nanti kalian harus memvalidasi ya. Memvalidasi sehingga RMSD-nya valid di bawah 2 angstrom. Nah, setelah itu nanti Anda dockingkan ulang ya. Anda dockingkan ulang yang molekul tadi ya. Nomor berapa tadi? Tadi saya ini ya, tadi saya kasih link tadi. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini ada ininya enggak ya? Ada apa? Ada validasinya enggak ini ya? Nah, kita enggak pakai ini ya. Saya enggak mempelajari density fungsional teori ini. Biasanya orang ITB yang suka ya. Jadi ini tentang apa? HIV. Tentang HIV. Nah, terus yang molekul tadi Anda ambil dari mana ya? Ada tadi. Jadi ada gambar struktur dari mana Anda ambil? Kok enggak ada? Halo, bisa dengar? Halo, Maaf, bisa dengar? Bapak. Bisa Gimana, dengar? Bapak? Tadi ada struktur tadi diambilnya dari mana? Ini kok enggak? Dari jurnalnya, Pak, hasil modifikasi. Iya, Enggak. tapi bentuknya PDF, Bapak. Oh, di sini enggak ada. Enggak. Kalian pakai dasar jurnal ini enggak? Iya, Bapak, kita pakai jurnal yang kita kirim. Oh, yang dikirim. Yang itu ini kan tak kirim di anu toh. Oh, ini. Oh, dia harus beli ini ya. kirim di WhatsApp ini. Coba bilangin kalau Nah, itu mau nyari struktur tadi loh. Di sini kok enggak ada. Oh iya, Bapak, nanti dikirimkan lagi sama teman kita. Oke, jadi Lewat tadi WhatsApp. Anda jurnalnya ini bukan? Tadi kok ada strukturnya tapi kok di sini enggak ada. Ini kan Nanti yang Anda dikirim baca. PDF-nya, Bapak, sebentar. Oke. dikirim lagi nih kan. Iya, dikirim aja. Dah, Kirimnya di mana? Di WhatsApp ya, Bapak. Nah, kalau yang link tadi apa ya? Yang saya buka tadi? Sama, Pak. Hmm? Cuman kalau link kan masih ke Science Direct. Oh, Bisa ini, diakses oh, gitu. Kalau ini udah PDF-nya. oh gitu.
yang download konten. Yang muter-muter ya, agak lalat ya. Nah, jadi nanti dari tadi udah dibaca itu molekul tadi itu kan Anda pengennya memodifikasi itu apa ininya? Maksudnya kelemahannya apa itu? Misalnya Anda pengen meningkatkan potensinya, misalnya di situ ada kelemahannya apa? Jadi kalau yang kita baca dari jurnal-jurnal yang kita baca selama ini Pak, kalau dari aktivitas itu sudah pada tinggi, makanya kita coba lihat dari sisi lainnya. Nah, kemarin dapat kalau di jurnal itu tuh angka PB-nya itu masih terlalu tinggi, jadi ikatan dengan protein plasmanya itu besar gitu Pak. Berarti itu beda ya. Berarti harus apa? Harus nambah ilmu yang lain. Kalau tadi kan ini Iya, targetnya hanya menambah aktivitas misalnya atau efek iya, samping atau apa gitu. Nah, Pak. kalau ini berarti Anda harus mempelajari lagi. Itu berarti Anda harus sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ini ya. Jadi maksudnya gini, Anda harus apa? Nyari target baru berarti target baru untuk didokingkan ya. Mm-mm. Jadi Soalnya kalau dari ya, gimana? iya, soalnya kalau dari jurnal-jurnal antivirus yang kita baca, udah reading beberapa jurnal beberapa minggu ini, Pak, ada dari obat flu oseltamivir, amantadin, dan aktivitasnya sudah pada bagus-bagus, dan jurnalnya juga udah yang terbaru banget ya, 2022 sampai sekarang gitu. Dan itu apa, untuk toksisnya juga kan udah rendah gitu, Pak. Kita agak bingung untuk Oh, kalau mau ningkatin aktivitas lagi, ya apa tuh, Pak? oh gitu. Nah, berarti kalau gitu Anda nyari itu, nyari jurnal yang targetnya itu. Jadi sekarang kan fokusnya itu kan target. Nah, Anda kalau mau apa? Mau seperti itu berarti Anda harus nyari target tadi untuk apa? Untuk mengidentifikasi bahwa apa interaksi dengan apa tadi itu lebih bagus ya. Nah, udah ketemu belum kode PDB-nya yang baru gitu? Atau obatnya apa yang selama ini sudah ada itu obat apa yang bekerja di situ misalnya? Ada enggak? Jadi obat awal itu nifurapin, Pak. Oh, coba sekarang Anda coba share lagi, apa share screen coba. Nah, jadi berarti ke target yang baru, ya. Jadi target yang baru itu obatnya yang ada sekarang apa? Nah, ini apa ini? HIV ya terus. Berarti ini target yang baru ya. Tadinya kok sama, 3 MEC juga. Ini Bapak, Ya. jadi emang targetnya itu tetap sama seperti senyawa awalnya. Mungkin aktivitasnya lebih bagus dari segi afinitas ikatannya gitu. Oh, jadi targetnya sama ini. Kalau dari jurnalnya sama, Pak. Oh, berarti kalau sama kan berarti tadi cuma meningkatkan aktivitas berarti kan? Iya, Bapak. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau cuma meningkatkan aktivitas berarti Anda pertama Anda validasi ya.
Dokengnya. Udah bisa kan memvalidasi dengan software. Nanti rencana mau dokeng pakai apa? Softwarenya. Di Bidok Bapak. Sementara Oke. baru itu. Oke, jadi yang pertama adalah Anda validasi 3MEC ya. 3MEC ini divalidasi, kalau sudah valid, struktur tadi Anda dokengkan. Coba tampilkan tadi struktur tadi. Oke, Anda dokengkan kan? Nah, sudah Anda dokengkan, udah ketemu skor dokeng kan? Paham kan? Nah, sekarang Anda berusaha untuk memodifikasi molekul ini supaya lebih bagus ya. Jadi, bentar, saya copy dulu. Coba Anda stop dulu ya. Saya tak ganti share screen. Oke. Saya akan kelihatan ya. Kelihatan Bapak. Oke ya. Jadi kita fokus ke struktur ini sebagai senyawa penuntun ya. Jadi struktur ini sebagai senyawa penuntun di mana kalian ingin meningkatkan efek ya. Walaupun ini sudah bagus misalnya, ya nggak masalah. Karena optimasi efek itu bisa sampai ke ujung. Bisa sampai misalnya ini berapa IC50-nya. Misalnya 10, Anda bisa 0,00 tuh. Nanti tergantung asas kepakatan. Nah, ini agak agak panjang tapi ya. Panjangnya gimana ya? Jadi di sini ada saya tunjuk pakai apa? Pakai ini. Saya ngeklik di sini. Sebentar. Nah, di sini. Tahu ya, saya ngeklik di sini. Bisa lihat? Bisa lihat Bapak. Nah, bisa kan? Jadi ini itu kan R sebenarnya ya. R. Kemudian ini kan juga R ya. Ini itu sebenarnya R juga. Ini ada R juga ini ya. Ya. Nah, jadi ini ada R ya, R. Nah, di sini itu nanti Anda masukkan, jadi Anda bikin database namanya, database ya. Memang ini agak panjang nanti. Jadi Anda ini berarti ini dua ya. Jadi di sini ada dua variabel ya. Kemudian di sini juga ada. Jadi ini nanti Anda masuk. Jadi Anda buat kerangka seperti ini, terus ini dikasih R. R-nya itu nanti dikasih gugus penarik dan pemberi elektron. Berarti kan ada dua ya. Strukturnya ada dua di sini. Di sini juga. Di sini itu Anda masukin juga penarik dan pemberi elektron. Di modifikasi molekul yang saya kasih itu ada itu daftar. Kemudian di sini juga ya. Nggak begitu banyak loh ini. Dua ya. Nah, berarti ada berapa molekul nanti database yang Anda buat? Ada berapa? Bisa? 8 bukan ya Bapak? Iya, betul. Jadi ini dua ya, ini 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 4 kali 2 8 ya.
Jadi nanti Anda punya 8 ya, 8 molekul ya. Misalnya kita kasih M1 ya, kemudian M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8. Ya, cukuplah untuk latihannya. Jadi Anda punya struktur nanti M1, M2, M3, M4, M5. Nah, ini nanti Anda dokingkan. Anda dokingkan nanti pasti hasilnya nanti beda dengan senyawa nomor 6. Jadi nanti masing-masing ini Anda dokingkan, nanti berarti ada skor doking di sini ya. Jadi skor doking. Satu dan seterusnya ya, sampai ke sini. Sampai skor doking ke 8 ya. Nah, nanti ini dibuat apa namanya? Dibuat persamaan garis ya. Nanti tak kasih contoh ininya apa? YouTube saya ya. Nah, jadi nanti skor doking. Nah, kemudian nanti dibuat persamaan garis. Nah, softwarenya itu ada yang gratis, Bilkisar. Tapi kalau untuk menghitung deskripsi itu pakai Hypercamp. Sebenarnya berbayar, tapi saya punya. Kalau kalian mau nanti pakai Hypercamp ya. Jadi ini nanti dihitung, tak kasih apa ya. Nah, jadi nanti yang di sini, atom-atom yang di sini itu dihitung ya. Jadi atom-atom yang saya ini nanti dihitung, harus buat kerangka. Memang agak susah ini ya. Nanti apa? Jadi ini ada deskriptor. Nah, namanya deskriptor atomik ya. Jadi ini dihitung semua ya. Nanti ini dikasih nomor ya. Bagus sebenarnya ini ya, hal yang baru. Jadi ini dihitung semua. Ya toh. Ini nanti, nah di sini. Ini juga dihitung ini, N-nya nanti dihitung ya. Nah ya, berarti ini ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 muatan yang nanti kalian hitung. Ya, panjang ini tapi ya. Mudah-mudahan mampu kalian ya. Nah, udah itu nanti dihitung deskriptor atomik dan molekuler ya. Nah, kemudian nanti bisa ada persamaan garis. Jadi saya kasih contoh. Saya kasih contoh ini ya. Mana ya? Pekerjaannya lumayan panjang ini ya. Ini. Yang ini aja. Yang dari Pak Mardi. Nah, seperti ini ya. Cuma di sini ini masih asli ya. Ini masih asli. Kalian pakai yang yang modifikasi nanti ya. Nah, jadi seperti ini. Bedanya di sini parameternya itu log AC50. Kalian di sini nanti skor docking ya. Skor docking. Jadi aktivitas itu nanti, jadi ini HKSA, tapi A-nya itu aktivitas itu bukan AC50, bukan ID50, tapi skor docking.
Dan itu bisa dibuat persamaan garis. Ini contohnya ya, ini cuma 7 molekul ya. Cuma 7 molekul ini. Nah, nanti tak kirim ini, tak kasih ya. Kemudian kalian mampu ya. Memang nggak cukup 1 jam ini, lama ini ya. Nah, hitung seperti ini. Hitung seperti ini, terus nanti ini lanjutan ya. Ini ada berapa ini? Tadi ada 17 ya, ini ada 18 muatan di sini. Kemudian molekuler ya. Molekuler itu bisa macam-macam ya. Jadi di sini ada misalnya energi homo, energi lomo, log P ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ya. Dan seterusnya ada apa? Nah, ini pakai hipercam ya. Jadi ngitung apa deskriptor ini pakai hipercam ya. Nah, saya punya kalau mau. Nah, nanti dibuat tabel seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat tabel ini nanti terus nah ini data molekulernya tadi. Ke-7 senyawa, kalau kalian kan 8 nanti ya ini. Nah, terus ini dicari hubungan struktur aktivitas. Nah nanti ini Belgisar ini saya punya gratis. Ini harusnya untuk skripsi. Nah, ini terus nanti hasil pembahasan ya. Jadi intinya apa? Kita akan membuat persamaan garis di sini. Nah seperti ini. Jadi ini persamaan garisnya. Kalau di sini kan AC50. Kalau kita enggak score docking kita ya. Makin minus score docking makin bagus. Jadi nanti logikanya sama dengan ini. Nah seperti ini. Nanti kalian persamaannya garis seperti ini, tapi ini bukan log seperti AC50, tapi ini score docking. Nanti score docking sama bla 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 gitu kan. Nah dari sini nanti kelihatan ya. Di sini ada contoh kan. Di sini ada contoh. Contohnya apa? Jadi di sini Anda bisa lihat ya. Nah, nanti milih deskriptor juga apa? Memang nggak gampang nih, karena agak dalam ini ya. Ini tuh pelajaran S2 waktu saya ngajar di UAD di sini. Jadi di sini ada contohnya gini misalnya. Nanti ini kan skor docking. Nah, nanti skor docking kalau makin minus itu misalnya muatannya di sini apa ya? Ya. Jadi nanti tergantung sini. Anda kan mau skor dockingnya makin minus berarti makin bagus. Nah, supaya makin minus itu berarti di mana yang mempengaruhi? Misalnya GC1 di sini ya. Nah, kalau makin minus berarti ini kan harus kecil ya. Harus kecil. Berarti muatan ini harus apa? Harus kecil ya. Nah, berarti dia nanti butuh apa? Supaya muatannya itu kecil itu, supaya minus berarti harus dimasukin gugus pemberi elektron. Nah, jadi dari persamaan garis ini nanti bisa mendesain molekul yang lebih bagus. Nah, di sini saya kasih tugas ada 12 mahasiswa. Nah, ini hasilnya ya. Jadi nanti bisa didesain molekul substituennya ada 2 misalnya di sini. Kalau di sana tadi akan ada berapa tadi? Nanti tergantung hasil persamaan garis. Nah, jadi seperti itu ya. Sehingga bisa mendapatkan AC50 yang lebih bagus. Dan ini juga harus ada asas kepantasan ya. Ya, maksudnya jangan sampai ini terus saya ini nggak nerima kalau 0,0000 gitu nggak, Mas. Saya hanya terima 2 digit di belakang koma ya. Nah, nanti Anda bisa mencoba kira-kira mau berapa yang dikehendaki. Mau 1 digit di belakang koma atau mau tergantung senyawa induknya tadi skor dockingnya berapa. Jadi ini nanti skor docking ini ya. Bukan SCVT ya. Jadi skor docking. Nah, sehingga dari situ nanti terus kalau sudah sudah ketemu lewat HKSA, baru Anda dockingkan yang Anda pilih. Misalnya kayak gini. Ini senyawanya yang dipilih ini. Nah, senyawa ini terus digambar, nanti terus didockingkan, dibuktikan kalau dia itu lebih bagus dari senyawa yang 6 tadi. Nah, seperti itu. Memang ini saya kurang yakin ya. Kalian bisa ngerjain enggak? Karena ini ujian S2 di UAD itu ya. Suruh mendesain molekul berdasarkan 7 data. Tapi kalau kalian tadi membuat 8 data ya. Dan itu lumayan ngerjainnya, mungkin sehari nggak jadi. Karena ngitung deskriptor itu kan tadi banyak banget ya. Nah itu ya. Jadi tapi kalau cuma gambling ya berarti Anda coba-coba aja.
gugusnya tadi dicoba aja berarti kalau cuma gambling loh. Tapi kalau mau beneran ya seperti itu. Jadi bisa pasti itu. Pasti yang kita desain lebih bagus dari yang 6 tadi. Kalau lewat HKSA. Tapi kalau lewat gambling ya nanti kalian coba misalnya R yang tadi kalau secara gambling ya, secara gambling tidak usah yang susah-susah. Nah, kalau tidak mau yang susah-susah ya Anda coba aja. Ini misalnya coba di sini gugus apa gitu ya. Nah, atau kalau enggak tadi, kalau enggak yang 8 ini enggak usah diolah, tinggal nanti skodokingnya dipilih yang lebih bagus dari yang 6 ya. Jadi nanti kalau enggak pakai yang susah tadi, Anda tinggal tinggal melakukan docking 8 kali. Hingga Anda mendokengkan 8 kali ini ya, 8 molekul, terus Anda pilih yang lebih bagus yang mana. Yang lebih bagus dari yang 6 yang mana, gitu aja ya. Jadi nanti dari sekian ini pasti ada yang lebih bagus ya. Nah, kalau mau yang beneran dibuat persamaan garis tadi, tapi kalau enggak karena waktunya enggak cukup, mungkin Anda cukup mendokengkan ini 8 turunannya dan Anda akan pilih yang skodokingnya lebih minus. Nah, begitu ya. Tadi saya lupa ya, saya belum share screen nih. Ya, jadi tadi kalau mau kalau Anda mau, jadi saya lupa. Ya, nah jadi nanti kalau Anda tidak mau yang susah tadi, Anda cukup bikin 8 molekul ya. Di sini bisa Anda buat misalnya di sini CH3 Anda ganti dengan yang penarik elektron misalnya NO2 ya. Nah, di sini Anda ganti ya. Jadi ini juga ya. Ini mungkin karena sudah ada OH-nya mungkin dikasih penarik elektron gitu ya. Jadi enggak banyak sih nanti. Nah, gitu ya. Jadi nanti dari situ udah bisa dapat yang kalau cara singkat ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi nanti baru dibandingkan skor dockingnya dengan skor docking yang 6 ini ya. Jadi nanti pembandingnya ini Anda pilih ya. Karena ini ada 3 gugus yang berpengaruh sebenarnya. Nah, ini mudah-mudahan ini belum yang terbaik ya. Sehingga nanti Anda bisa milih dari 8 ini yang lebih bagus. Itu. Ada pertanyaan? Jadi nggak usah yang pakai S2 tadi, nggak usah. Anda cukup mendokengkan, molekulnya tinggal bikin 8 aja. Anda dokengkan ya. Masing-masing R itu Anda ganti, ada penarik sama pemberi ya. Di kuliah saya modifikasi molekul itu kan ada slide-nya ya. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, baik Bapak, berarti kita nanti modifikasinya dari segi aktivitasnya aja ya Pak, nggak Iya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya iya. Kak. Dari aktivitasnya karena itu Ya. kan targetnya juga sama itu tadi targetnya juga. Nah, mungkin dari situ sebenarnya bisa lanjut, cuma kalian bisa enggak. Jadi kalau sudah ketemu tadi, skor dockingnya sudah ketemu yang paling minus ya dibanding yang 6, Anda bisa visualisasi ya. Kalian bisa enggak visualisasi interaksi obat reseptor asam aminonya, jarak ikatannya gitu? Sudah bisa belum? Belum diajar. Belum. Memang enggak ada Belum sih Bapak pelajarannya. sebenarnya. Memang enggak ada pelajarannya ya. Jadi tak kasih contoh lagi ya. Ya, jadi kimia medicinal itu dulu kan ada ini, ada apa namanya 10 SKS, sekarang jadi 2. Jadi kalian tuh sebenarnya dapatnya sedikit banget. Nah, contohnya gini misalnya ya. Jadi ini gratis ini ya, Lick Plus. Ini gratis ya. Jadi kalian tadi kalau sudah membuat molekul yang dipilih ya, jadi kalian milih molekul apa misalnya ya. Nah, itu terus dibuat PDB, namanya PDB teoritis ya. PDB teoritis hasil docking tadi. Jadi PDB-nya PDB teoritis ya.
Nah, terus nanti PDB itu bisa dilihat interaksinya lewat link plot ini. Nah, sehingga nanti bisa apa? Bisa gimana ya, saya simpan. Jadi Anda nanti bisa menjelaskan kalau apa namanya, molekul yang kalian modifikasi itu lebih bagus ya. Ini saya akan ngasih contoh paracetamol ya, dan saya bandingkan dengan molekul saya. Nggak keluar, harusnya keluar. Kenapa nggak keluar? Oh, 20. Oh, ini kan masih ada sebenarnya. Kenapa nggak keluar ya? Nah, masih aktif sebenarnya kan ini. Lisensinya dari 20 April sekarang kan masih seharusnya. Kenapa nggak bisa? Oh, ini. Nah, jadi nanti molekul kalian tuh dibuat PDB teoritis nanti seperti ini. Nah, interaksinya seperti ini. Nah, jadi nanti ini kebetulan nggak ada ikatan hidrogen ya. Nanti kita bandingkan dengan desain yang berikut ya. Dan ini akan desain ini sudah saya patenkan juga ini. Nah, jadi selain skor docking itu nanti kalian bisa membandingkan interaksi obat reseptornya ya, interaksi obat reseptornya. Nah, di sini ada ikatan hidrogen ya. Dan ini serin 530 ini adalah untuk fingerprint untuk apa? Analgetik ya. Jadi ini bisa terhubung di apa? Paymol. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada apa? Ikatan hidrogen. Nah, jadi ini lebih bagus dibanding tadi yang alketika tadi desain saya. Dan interaksinya ke serin 530. Nah, ada apa? Ada jaraknya di sini ya. Ada jaraknya. Jadi di sini ada jaraknya. Sedangkan yang tadi tidak ada ikatan hidrogen. Nah, di sini ada jaraknya 2 ya. Ada 2,5 dan 3,1 interaksi ikatan hidrogen ya. Sementara yang tadi molekul saya tadi jadi lebih bagus. Jadi dari sini bisa dibuktikan ya bahwa dia lebih bagus. Di sini nggak ada interaksi apa ikatan hidrogennya nggak ada di sini. Nggak ada ikatan hidrogen ya. Nah, jadi kalian nanti bisa apa menunjukkan
bukan hanya skodokeng tapi juga ini interaksi obat reseptornya. Bandingkan dengan paracetamol ya. Nah, kalau ini saya ingin membandingkan atau memperbaiki paracetamol ya, baik dari khususnya efek samping. Kalau efek samping nanti beda lagi nih targetnya ya. Bukan 6 kop. 6 kop ini untuk aktivitas, kalau untuk efek samping itu Stokrompe 450 2E1 begitu ya. Paracetamol. Tadi paracetamol ya. Tadi bukan paracetamol. Paracetamol ini. Nah, kita lihat ya. Di sini kita lihat MH. Nah, jadi nanti seperti ini kalian bisa membandingkan ya. Bisa membandingkan. Nah, di sini ini PCT ini paracetamol ya. Di sini tidak terlihat adanya serin 530. Serin 530 ini fingerprint untuk analgetik ya. Makanya setelah dibuktikan dengan uji hewan itu terbukti HP 2009 yang sekarang saya kasih nama Algetika itu lebih poten dibanding paracetamol, hampir 2 kali 1,96 ya. Ini karena apa? Karena ada serin 530 di sini walaupun ikatannya hidrofob. Di sini nggak ada serin 530. Sehingga skor dopingnya juga berbeda. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan? Jadi nggak susah ya. Paling cuman desain apa? Docking 8 molekul paling tidak, terus Anda pilih yang paling bagus, terus Anda buat PDB, terus Anda bikin interaksi obat reseptor. Tapi jangan lupa membandingkannya jangan PDB asli ya. Tadi kan Anda M3-MEC. Jangan dibandingkan dengan PDB asli, tapi dibandingkan dengan redocking atau validasi. Ya. Kemudian nanti tak kirim ya. Nanti tak kirim contoh bagaimana memvalidasi molekul. Nah, nanti tapi dengan Yasara. Kalian kalau mau nanti tak kasih software-nya ya dengan plan. Ada Yasara gratis, ada plan, ada CMD. Mau dicontohin juga boleh nggak Pak? Soalnya masih bingung validasinya. Oke, nanti tak kasih software sama ini. Tak kasih software sama tak kasih video ya. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Bapak. Di YouTube saya tahu nggak ada 300 lebih video tentang docking, 300 lebih ya. Jadi banyak banget sebenarnya sudah ini. Ya, jadi kalau tak kasih ini ya. YouTube ya. Kalau nggak salah kan udah pernah tak kirim ya. YouTube saya waktu itu di kelas, waktu perkenalan kan saya kirim. Ini nggak kebaca ya. Nah ini kelihatan ya. YouTube saya ini ya. Ada 300 berapa? Ada 345 video ya. Termasuk yang
kelas-kelas kemarin juga ya. Nah, jadi nanti ada validasinya. Nanti salah satu yang saya pilihkan nanti saya kirim ke mana Sekar ya. Ya, kirim ke Sekar nanti Anda bisa apa? Praktek ya, bisa praktek sendiri. Setelah lihat video saya bisa praktek ya. Jadi softwarenya nanti saya kasih ya. Nah, ini video-video saya ini ya di YouTube ya. Ada Tomcat sebagai anti kanker. Nah, yang kelas kemarin. Jadi banyak sekali ya. Jadi nanti bisa tak kasih contoh bagaimana memvalidasi suatu target gitu. Ada pertanyaan? Sudah sih. Udah semuanya udah. Oke. Untuk saat ini sudah sih Bapak. Oke, nanti tak kasih Nanti atau mau mungkin kalau dibuat kita masih ada yang dibingungin lagi. atau mau dibuat grup. Buat grup nanti tak kirim ke grup itunya, softwarenya. Kalau enggak Kirim pribadi kalau Sekar nggak apa-apa Bapak, nanti oke, nanti tak dikirim kirim ke ke Sekar kita. ya. Nanti tak kirim ke Sekar ini Iya, ya, Bapak. YouTube ya. Begitu? Ada lagi? Sudah Bapak. Jadi Terima kasih paling banyak tidak ya Bapak. Jadi paling tidak nanti kelas ini itu apa keuntungannya? Pertama, Anda bisa mempunyai kompetensi mendokengkan ya dengan software yang saya kasih nanti ya. Anda bisa mendokengkan itu kompetensi Anda nanti menambah ya. Terus yang jelas ada validasinya. Terus softwarenya itu lebih bagus dari Autodoc. Kenapa? Dia fleksibel, dua-duanya fleksibel dan gratis. Dan sudah dimodifikasi sama ahli IT dari Indonesia ya. Jadi plan itu ada ya. Kita tak kasih lagi ya, tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu plan ya. Jadi softwarenya namanya plan. Ini ada di apa namanya? Bukan yang ini ya, sebentar. Nah, ini ada di itu ya. Kita carikan. Jadi dongeng itu ada rigid, ada semi fleksibel, ada fleksibel ya. Fleksibel itu ada plan. Oh, yang tadi itu mengapa menggunakan plan ya? Nah, jadi ini webnya ini. Jadi plan ini bikinan Jerman ya, bikinan Jerman. Aslinya bekerja di Linux ya. Terus sama dosen IT di
UTY itu dimodifikasi ke Windows ya. Dari codingnya belasan menjadi 2 baris ya, luar biasa ya. Dan saya sudah minta izin sama beliau untuk saya jadikan buku dan saya sebar di webinar-webinar atau apa workshop gitu ya. Ini internetnya agak apa ya lalu. Oke, di sini aja. Jadi ini ya, jadi Thomas Eckner ini ada apa webnya. Nah seperti ini ya. Jadi aslinya itu sebenarnya bekerjanya di Linux. Terus dimodifikasi ya, dimodifikasi sama nah ini plan ya. Protein ligand and system. Kelebihannya apa? Dapat dioperasikan di Windows 64 maupun 32 dengan CMD hasil inovasi Bapak Satyo Nuryati. Free, praktis, sederhana. Baik protein maupun ligand bergerak. Mau hanya ligand yang bergerak. Hasil token dapat divisualisasi. Skor token puluhan sampai ratusan. Nah, jadi kelemahannya ini tidak menyediakan fungsi preparasi sehingga perlu Yasara ya. Yasaranya dari saya, lisensinya gratis. Ya, kemudian ini juga gratis. Marvin Sketch atau Sketchamp atau Marvin Bin. Ini sudah dengan software tadi saya udah ini dapat penghargaan 3 kali di UGM. Sampai jurinya ada yang protes, kok Pak Hari terus ini. Presiden 2 kali, 3 kali kan ribut. Ini Pak Hari kok 3 kali, akhirnya dihapus. Ini potensial paten. Nasional saya juga dapat 3 penghargaan. Dengan plan tadi ya. Yang saya patenkan 2. Ini Algetika, yang ini MH 2011. Nah, jadi nanti ada validasi seperti ini. Dan kalau bisa juga diuji dengan uji T ya. Kalau docking yang lain saya nggak pernah nemukan diuji pakai uji T. Sehingga kalau ditanya, nah ini nanti pakai leak plot seperti ini. Nah, nanti seperti ini ya. Nanti bisa terhubung ke PMOL. Ini lisensinya juga akademik. Gratis gitu. Nah, mungkin itu ya gitu ya. Ada lagi? Kalau dari kami udah Pak, segitu Baik. aja. Baik kalau gitu nanti tak kirim ke Sekar ya. Kita akhiri ya. Kita akhiri. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, mari. Alhamdulillah ya. Sudah mudah-mudahan bisa difahami dan dipraktekkan ya. Ya Pak, Terima salah kasih, paham. Pak. Terima kasih Oke, Pak. mari. Kita tutup ya. Ya, Pak.